Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 12 Februari ya. Tahun 2025 jam 9 lebih sedikit. Saya hari ini bahas sebentar saja karena memang beberapa hari ini memang mau istirahat dulu ya. Kenapa? Karena 4 hari terakhir atau 5 hari terakhir IHSG jebol-jebol terus ya. Cuma hari ini agak sedikit rebound sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari sudah berturut-turut, hari ini agak rebound dikit. Nah, reboundnya memang karena Telkom kebanyakan. Jadi di berita ini dijelaskan IHSG rebound menguat ya 1,74%. Ini transaksinya 10 triliun, volume transaksi 16 miliar. Kalau dilihat di grafik, volumenya ini lebih rendah daripada yang lain-lain. Jadi tetap harus waspada teman-teman. Yang paling besar itu di tanggal 5 Februari ini, volumenya paling besar. Oke, dan penyumbang kenaikannya ada di Telkom ya. Telkom naik 6,9, ini 18 index point. Kemudian TPIA 17, Aman 12, Brand masih masuk 9,64. Nah, kalau lihat Brand, walaupun sekarang naik, tapi volumenya sedikit. Volumenya dikit sekali. Sehingga apa? Patut waspada ya. Terus bank-bank juga naik, BCA, BRI, BNI, BMRI, karena memang sudah diskon. Kemudian yang lainnya adalah Goto dan Pantai Indah Kapuk. Dari reboundnya IHSG, tapi ada satu hal yang perlu kita waspadai terkait dengan review penjualan motor. Data penjualan motor nasional Januari melambat. Kemudian mobil Januari juga masih lesu. Gaikindo melaporkan penjualan mobil di dalam negeri pada Januari mengalami perlambatan hingga 18% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya di Januari 2024 lalu itu lebih tinggi daripada Januari saat ini. Padahal Januari 2024 yang lalu itu lebih rendah daripada Januari 2023. Jadi ini sinyal yang kurang bagus. Karena mobil itu adalah yang pertama kali menandakan daya beli kita itu masih lemah. Kalau daya beli kita lemah, kelas menengah juga lemah, maka efek dominonya juga akan macam-macam. Data inflasi kemarin kan Januari juga deflasi. Padahal listrik itu sudah diskon. Kalau listrik sudah diskon, mestinya uang yang harusnya dibelikan untuk listrik bisa dibelikan yang lain. Tapi ya oke lah. Katanya gara-gara listrik diskon, uangnya juga untuk dibayarkan ke listrik juga lebih banyak kan gitu ya. Ya oke lah itu. Tapi faktanya kita sudah pernah berturut-turut itu adalah deflasi kemarin. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, di lisan yang ada di saya juga banyak yang turun. Nah, sayangnya juga ADI ini, saya belum ngantri di 7.000, tiba-tiba udah naik 3,7%. Ini lokal ya, asingnya masih tetap jualan tadi saya lihat. Kemudian ada LPPF, ada RALS naik juga. Nah, ini ada SAMF yang turun. Kemudian TOTL, ITMG naik sedikit. Pegas 0,6, ini yang turun agak banyak. Blue masuk ya karena rajin bagi dividen. Jadi list ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen dan sudah konsisten. Telkom naik 6,5. Nah, bagi yang masih floating loss, saran saya tetap hati-hati. Hati-hati masuknya. Saya pun kemarin juga nggak pasang posisi sama sekali. Jadi nggak beli sama sekali. Saya simpan aja cash. Nunggu asing selesai. Kenapa? Karena ini rupiah juga masih melemah. Ya bisa jadi asing akan keluar terus. Sehingga nunggu harga yang lebih murah. Ini ADI juga saya nunggu sebenarnya harga yang lebih murah lagi ya ke angka 7 ribuan ya, 7.500. Moga-moga aja tembus di 7.500. Terus ada kabar terbaru ya, Demas itu rilis laporan keuangan dan hasilnya juga bagus. EPS-nya naik 2,27 rupiah. Ini kalau lihat di saldo cash mereka juga naik 1,9 ya per Desember 2024.
Desember 2023 itu cuma 600 miliar. Ini 1 miliar, 1 triliunnya dibagikan ke pemegang saham untuk dividen. Nah, di 2024 kalau ngelihat ini itu tidak ada dividen. Nah, apakah nanti di 2025 ini akan bagi atau tidak sama sekali? Ya kita belum tahu ya. Karena kalau ngelihat cashnya ini memang nambah. Dan hasilnya juga bagus, labanya juga naik ya. Laba tahun berjalan 1,2 tahun lalu, 2024 1,3. Nah, ini EPS-nya 25 dan 27, tapi kalau di Stockbit tadi berapa? Oh ya, sama ya, 25 dan 27. Naik ya. Nah, tadi selain mobil kan motor juga melemah. Melemahnya motor ini juga sinyal ya, teman-teman. Turunnya 5,98% dari 2024. 555 tahun ini 592 tahun lalu. Nah, meskipun capaian tersebut melesat 39,38% month to month ya, ini ngaruh karena Desembernya 2024 juga harus dibandingkan dengan Desembernya 2023 kan gitu ya. Makanya wait and see dulu, lihat-lihat dulu. Silakan sebenarnya kalau mau cicil sedikit-sedikit kayak tadi misalnya ADI mau cicil dikit misalnya ya, monggo silakan, tapi saya memang belum. Saya masih santai aja ngelihat kondisi yang ada. Karena harga batu bara juga lagi menuju turun. Ya, hari ini 104 minus 2,3% ya. Oh ini 14 tahunannya turun 12%, kemudian bulanannya turun 8%, hari ini turun 0,8%. Sehingga kita wait and see dulu. Tenang saja, tenang-tenang dulu. Ya, ditinggal mancing dulu gitu ya, tinggal camping dulu. Santai aja. Kalau ada floating loss dan nggak tahan lihat merah-merah mau cut loss dulu, ya lihat-lihat kondisi. Ya, jangan sampai nyesel nanti yang cut loss. Kalau sahamnya bagus-bagus, tapi kalau sahamnya udah nggak bisa diharapkan, ya nggak bagi dividen, kemudian sahamnya itu harganya mahal, harga mahal itu EPS-nya mahal misalnya, kemudian story-story ya banyak terjadi, kemudian teman-teman nyangkut di pucuk, ya supaya psikologinya clear, silakan cut loss, nggak apa-apa. Tapi kalau sahamnya itu masih bagi dividen, dan dividennya secara angka juga masih menarik, misalnya di atas 7%, ya ngapain? Ngapain cut loss? Kita kan niatnya kan nyicil kalau kita. Ya, saya asumsikan sebagai saya aja, kayak saya jadi profesional bekerja begini ya, nyicil gitu. Kalau sekarang misalnya ada porto yang merah, ya nggak apa-apa. Karena sifatnya nabung. Jadi kalau masih ada cash, kita lanjutin. Cuma cash saya kebetulan masih saya tahan, nunggu kondisinya sesuai dengan harapan dulu. Kenapa? Karena IHSG saat ini itu juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang menopangnya itu perusahaan balon. Ya, kayak Pani, kayak Brand, PTRO, Cuan. Itu menurut saya kan perusahaan yang harganya itu dijadikan gitu loh. Harganya itu bukan murni, nggak kayak misalnya Astra Internasional, Bank BCA begitu. Ya, karena transaksi hariannya juga ya terlalu besar, volumenya juga nggak terlalu besar di sana. Kayak kemarin brand jatuh itu, ini ARB ya, volumenya segini aja nih. Berapa ini volumenya? Mungkin 13 juta. 13 juta kali 7.000. 90 miliar volumenya. ARB. Brand ini kan termasuk berapa? 10 besar kali ya capital di IHSG. Masa transaksi 90 miliar atau nggak nyampe 100 miliar udah ARB? Mana ada BCA yang kayak gitu. Nggak mungkin. BCA mah triliunan. SII juga sama. Triliunan ini posisinya. Jadi ya bagi saya aneh aja. Tapi ya nggak apa-apa. Silakan teman-teman kalau yang ada percaya di sana, kemudian punya saham di sana, silakan. Itu aja untuk hari ini singkat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat. Tetap semangat untuk menuju pensiun dengan dividen yang stabil. Moga-moga kita tetap konsisten. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.